Sebanyak 28 tenaga pendidik dan praktisi mengikuti kegiatan sertifikasi terstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi, guna meningkatkan kompetensi dan kredibilitas profesi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 di Yogyakarta. Sertifikasi kompetensi tersebut digelar oleh Indobot Academy dengan menggunakan skema Internet of Things yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Internet of Things nomor 300 tahun 2020. Ada 28 peserta yang telah mengikuti serangkaian proses pelatihan hingga uji kompetensi dan berhasil dinyatakan kompeten. Berasal dari beberapa universitas dan industri teknologi. Salah satu peserta dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Dr. Roza Yusfiandayani, Sarjana Perikanan, menyampaikan ketertarikannya saat mempelajari kompetensi Internet of Things. Walaupun berasal dari background non-IT dan teknik, beliau menyampaikan ketika belajar online itu luar biasa. Ketika error dalam pengkodingan, trainer dengan cepat tanggap membantu, dan dilakukan follow up juga melalui grup WhatsApp peserta. Pengalaman peserta. Mari kita simak beberapa pengalaman peserta setelah mengikuti sertifikasi di Indobot Academy. Seru sih Pak, jadi kita banyak belajar juga dan banyak berbagi juga, karena ketika training itu kita banyak ketemu problem-problem yang ternyata belum pernah ditemukan sebelumnya, jadi kita banyak dapat ilmu lah. Ya, jadi saya terus terang untuk Indobot ini saya udah pernah ikut 2 kali. Dulu yang pertama saya ikut yang kelasnya online beberapa bulan yang lalu. Nah, berdasarkan setelah dari kelas online itu, maka saya tertarik untuk mengambil sertifikasi lanjutan. Yang ini sertifikasinya yang saya ambil di Indobot, yang saya ikut 3 malam untuk online-nya. Dan selama saya mengikuti kelas online, alhamdulillah pengajarnya lumayan, termasuk Mas Adi ya. Ya, itu alhamdulillah sangat membantu. Jadi setiap pertanyaan yang diberikan, maklumlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikutnya juga udah pada tua, tapi cara memberikan materi itu memang masuk dan bisa kami terima. Dan menurut saya, kalau saya pribadi, saya bisa terima apa yang diberikan oleh pengajar di Indobot, karena cara memberikan materinya mereka menuntun kami berdasarkan materi-materi yang sudah disiapkan dengan sangat baik. Jadi kita bisa mengikuti step by step. Artinya apa? Pada saat kalau misalnya kita ketinggalan dalam mengikuti materi, kita masih bisa mengikuti secara dari materi yang diberikan, sehingga materi yang disampaikan itu memang cukuplah bagi kami untuk mengikuti sertifikasi ini. Oke, pengalaman dari offline dan online ini cukup banyak, bahkan dengan waktu yang bisa dibilang singkat ini, ilmu yang diterima itu lumayan banyak. Jadi terutama seperti bagaimana konfig, nggak cuma 1 metode, bahkan 2 metode sebenarnya ya. Dan ketika offline pun cukup banyak kooperatif dari sisi Indobot ataupun dari rekan-rekan peserta training lainnya. Selama mengikuti kegiatan sertifikasi, banyak hal yang mereka dapatkan. Tentunya ada hal yang paling berkesan di hati mereka. Oke, mungkin untuk hal yang paling berkesan bagi saya ya, karena saya lihat kemarin dari awal pertama kali saya training masuk grup di sini itu mungkin dari segi pelayanan ya itu sangat ramah sekali. Kemudian yang kedua itu suasana di grup dan di saat sesi offline itu sangat nggak sepaneng ya bahasanya kalau misalkan bahasa Jawa itu. Jadi suasananya itu cair dan mudah, enak lah buat bercanda gitu. Yang paling berkesan online itu ya seru aja, kita nggak pada tahu muka tapi jadi tahu, kita jadi tahu oh ini kelihatan banyak nanya, ini banyak pinter, banyak paham gitu ya. Saya kadang-kadang aja nanyanya, itu paling berkesan. Jadi kita belum tahu
siapa, kita hanya tahu nama tapi belum tahu asal usul dari para peserta, tapi terjadi keaktifannya itu berkesan banget. Terus saat ini juga lebih kekompakan jadi terjalin ketika ketemu kemarin itu ya, jadi kita saling, aduh punya aku masih ada masalah nih, bisa ini nggak, bisa minta tolong, dan kekompakan itu luar biasa banget, saling sinerginya sehingga kita sama-sama pintar. Kalau ditanya kesan pertama ya, saya cukup bangga di batch ini karena istilahnya dari Sabang sampai Merauke ya, ini banyak sekali pesertanya dari berbagai pulau. Di situ saya belajar bagaimana ya berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Ya, di kelas saya kebetulan ada juga yang expert, ada yang juga ya, saya lihat mungkin ada yang istilahnya dari bawah, jadi sangat bervariasi. Jadi memberikan kesan yang apa ya, bagi saya mendapat pengalaman yang baik, bisa belajar dari yang pakar dan juga bisa mengenal teman-teman hampir seluruh Indonesia ya. Jadi cukup menarik programnya, yaitu untungnya karena kita online ya, jadi bisa segera mendapatkan banyak teman lah ya, kira-kira seperti itu ya. Oh ya, yang paling berkesan itu ya saling bantu ya. Jadi karena tadi latar belakang dari teman-teman peserta itu ada yang memang bukan basicnya di IoT, otomatis kan mengalami kendala ya dalam proses pelatihan dan juga sertifikasi. Yang paling berkesan itu kita bisa saling bantu. Masing-masing peserta yang udah mahir di bidang IoT itu memberikan bantuan untuk melakukan pelatihan, dan harapannya sih semua peserta, karena kita satu angkatan sertifikasi ya lulus semua sih pastinya. Harapannya seperti itu. Ya, trainer friendly ya. Jadi kayak apa nih? Seperti teman sendiri ya. Meskipun baru kenal tapi mereka sudah apa? Kalau orang Jawa bilang grapyak ya, sudah apa ini dekatlah dengan kita gitu. Jadi kita merasa bebas untuk bertanya, merasa bebas untuk mengungkapkan ini kesulitan kita di sini. Dan yang berkesan sekali kalau kita mengalami kesulitan, dibantu sampai bisa selesai, sampai bisa terpecahkan masalahnya, walaupun kadang-kadang harus berjam-jam menyelesaikannya. Selain hal-hal yang sudah mereka dapatkan dalam pelatihan dan sertifikasi ini, mereka pasti memiliki harapan untuk Indobot Academy ke depannya. Baik, terima kasih pada teman-teman dari Indobot. Ini harapan saya adalah Indobot tetap semangat, tetap juga mengembangkan ini, bagaimana IoT harapannya ke depannya kita bisa men-spread ini sampai seluruh Indonesia. Terus tolong pelayanannya ini sudah sangat bagus sekali, tolong tetap di push to the limit, sehingga harapannya semua akan kepincut kalau orang bahasa Jawanya kembali lagi ke Indobot, dan harapannya kita bisa menjadi saudara di mana semuanya nanti bisa bersilaturahmi. Dan jangan lupa teman-teman Indobot mampir ke Tanjung Pinang. Semakin sukses, semakin lancar dan banyak sertifikasi yang bisa dilaksanakan untuk kami semua ini. Indobot mantap. Baik, kalau saya dari Indonesia Timur ya, saya berharap sekali kalau Indobot ngadain kegiatan serupa ini di Indonesia Timur gitu ya, sehingga ya teman-teman saya banyak juga mau ikut cuma karena kejauhan gitu ya, jadi bisa di sana. Jadi, apakah mereka akan merekomendasikan pelatihan dan sertifikasi di Indobot Academy? Oh ya, siap. Saya siap merekomendasikan, terutama memang ada kemarin sebenarnya targetnya ada 2 pelatihan yang mau kami ikut. Yang pertama itu yang dari Prodi Mekatronika, kepingin mereka tuh PLC. Jadi kemarin saya kontaknya dengan Bu Eva sih dari awal bulan 7 dulu udah saya siapkan. Cuma kemarin karena ada kendala pendanaan dari terlambat masukin usulan, sehingga yang bisa ikutnya hanya untuk yang IoT ini Mas. Tapi ke depan saya insya Allah mungkin ke depan kan ada beberapa IoT, ada pengembangan perangkatnya, jadi berjenjang. Mungkin kami akan ikut terus sampai beberapa yang ada itulah. Insya Allah siap. Kan ada beberapa sertifikasi ya. Nah ini saya lihat semuanya memang cocok lah untuk kami di Politeknik Negeri Sumatera. Insya Allah kita coba untuk kedepannya bisa menjalin kerjasama lebih erat lagi lah. Itu harapannya. Terima kasih. Ya, saya merekomendasikan kegiatan Indobot Academy ini agar ya kita, karena IoT itu sangat penting ya sekarang. Jadi juga sangat jarang di luaran sana pelatihan dan sertifikasi IoT ini. Jadi saya rekomendasikan Indobot Academy ini sebagai trainer dan sertifikasi.
Ya, tentu saja nanti saya sampaikan ke teman-teman di bidang yang lain. Kalau di IPB University kan ada 9 fakultas, itu bisa untuk ikut dan melihat dulu kan, tak kenal maka tak sayang kan, cari dulu webnya Indobot Academy, terus dilihat kebutuhannya apa dan kemudian mendaftar di bidang apa yang dibutuhkan. Mereka sudah tersertifikasi dan kompeten. Sekarang giliran Anda.